murid Abah Aus, kata apa ngerasa Abah apa? Jadilah murid yang bisa membanggakan guru. Nah itu, jadilah murid yang bisa membanggakan gurunya. Jadilah murid yang bisa membanggakan gurunya. Selama ini kan pasti murid selalu membanggakan gurunya. Tapi kata pengersa apa? Juga jadilah apa? Murid yang bisa dibanggakan gurunya. Artinya apa? Kita berprestasi di dalam setiap bidang yang kita memang tekuni. Kan tiap bidang orang tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin bidangnya pertanian, ada yang seperti Bunda Haya bidangnya mengurus gitu ya. Manakiban Moy ini sama dengan Bunda Haja, Dokter Sari, Mbak Dwi. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu ada yang menjadi pejabat di kantornya, ada yang menjadi dosen berprestasi lah sehingga apa? Menjadi kebanggaan guru. Ikhwan dan akhwat mulia pemangku manakiban pada saat ini yaitu Bapak Haji Syari Manap beserta Ibunda Dukturoh Sari Sukmono. Allah sehatkan, jembar semuanya, rezekinya, lancar segala urusan dunia akhiratnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Pada para petugas manakiban, manakib amaliyah, kemudian kepada tim MOI yang dikomandani oleh Ibunda Haja Haya Mbak Dwi dan tim lainnya selalu semangat, sehat, dan lancar. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Para tokoh masyarakat yang hadir pada ini, yang saya tidak sebutkan saya persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kemudian para ikhwan dan akhwat dimanapun berada, pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini, tepat pada tanggal 16 Agustus, kita diberi limpahan rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. Berapa puluh tahun yang lalu, pada tahun 45, belasan ini hari menegangkan, 17, 16, 15, bahkan 18 hari yang sangat menegangkan. Di mana hari dideklarasikannya kemerdekaan kita. Dan dipilihlah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu ditetapkan oleh para pahlawan kita pada saat itu. Begitu istimewanya. Dan kita sebagai penerus bangsa ini, baik itu yang sudah tua, sudah STW gitu ya, apa namanya, sudah dewasa, remaja, anak-anak, itu selalu apa, Robito? Apa Robito yang dilakukan? Melaksanakan upacara. Ini yang dicontohkan oleh Tuan Guru kita. Pangersa Abah Aos itu selalu meriah kalau melaksanakan upacara 17 Agustus. Kenapa? Karena Syekh Mursyid itu penerus para nabi dan rasul. Cuman pangkatnya saja tidak nabi dan rasul. Tapi pangkatnya wali Allah. Meneruskan apa yang menjadi sunnah para nabi dan rasul. Dan untuk menghormati kedudukan para pahlawan. Orang-orang yang sudah membangun negara ini, memerdekakan negara ini. Pangersa Abah Awas selalu melaksanakan dengan sangat meriah. Bahkan pawai gitu. Kalau kita ke Sinarasa pasti ada pawai. Pangersa Abah itu pawai, Masya Allah. Gembira. Nah kita sebagai muridnya, atau masa tidak gembira gitu ya. Walaupun misalkan tidak ikut upacara. Kita bisa melihat acara-acara di TV.
di mana dilaksanakan upacara bendera, upacara kemerdekaan di istana negara ya. Kalau tidak diundang ya kita lewat TV saja lihat. Nah, di antara ikhwan kita dulu ada yang pernah datang, Pak Chandra ya, itu sampai mungkin 2 tahun yang lalu begitu. Dan itu muncul di TV kelihatan siapa saja yang saat itu ke istana begitu. Nah, tanggal 17 Agustus ini bukan kebetulan. Di suatu ada Robito, pelaksanaan Istiqlal. Nah, di dalam Istiqlal ini juga ada yang namanya pembacaan ya, Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Kalau tidak ada 5 Pancasila itu, menurut para negarawan, negara kita sudah hancur. Pancasila itu merupakan penjaga negara kita dari pengkhianatan-pengkhianatan, kehancuran-kehancuran, dan lain sebagainya. Makanya Bapak kita, proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, ketika berkunjung ke negara lain di antaranya Rusia, dan negara-negara lainnya apa? Mereka bilang, kami cemburu kepada Bapak Soekarno. Kenapa kata Bung Karno? Ada apa? Kenapa kalian? Apa kata mereka, para pemimpin negara lain? Anda punya Pancasila. Inilah menjadi daya tahan Indonesia. Ketahanan nasional dan internasional. Menjaga kita dari segala kejatuhan. Seandainya setiap orang, warga negara ini melaksanakan Pancasila, selamat negara ini. Kenapa negara ini bisa seperti sekarang digerogoti oleh korupsi dan lain sebagainya? Karena tidak melaksanakan Pancasila. Lima-limanya itu sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tuan Guru Agung kita bagaimana tidak Robito. Dalam setiap manakibannya mengadakan apa? Pembacaan teks Pancasila. Coba. Itu kalau oleh orang biasa. Nggak kepikiran. Tidak kepikiran memasukkan apa? Teks Pancasila ke dalam manakib. Manakib itu adalah peristiwa besar. Yaumul Istiqlal peristiwa besar. Dan termasuk apa? Pada hari itu di mana kemerdekaan terjadi, di mana ada acara manakiban, termasuk min ayyamillah. Apa artinya hari besar? Makanya jangan menganggap manakiban itu kecil. Kenapa itu menghubungkan Robito? Menghubungkan bumi langit, menghubungkan seluruh makhluk dengan yang menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan yang menjadi tonggak bersejarahnya negara kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta. Namun di balik peristiwa tersebut, tentu kita sebagai murid pangresa Abah mesti paham makna filosofis, makna batin, jangan paham dohir saja. Habis upacara kembali lagi kita apa? Kepada kehidupan sehari-hari di mana yang dihiasi dengan penuh pelanggaran. Harus ada perbaikan. Di dalam Yaumul Istiqlal ada kita namanya mengheningkan cipta. Mendoakan para pendahulu kita yang sudah berjasa. Makanya apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Dzikrul anbiya minal ibadah, wa dzikrus solihin kafal, wa dzikrul mauti sodaqah, wa dzikrul qabri yuqarribukumul jannah. Itu maknanya kenapa ada kegiatan mengheningkan cipta di dalam peringatan hari kemerdekaan kita. Jadi hari kemerdekaan kita diupacaranya penuh dengan apa? Dengan ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Nah, dalam tafsir Arsyur Rahman dan tafsir Midadur Rahman itu mencoba mengkaji secara ilmiah makna yang tersurat di dalam tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebagaimana yang dihubungkan bahwa tanggal 17 dikatakan adalah itu jumlah bilangan rokaat. Maka tidak ada kata kebetulan Indonesia dinyatakan merdeka tanggal 17.
Di tanggal 17 juga itu, apa yang terjadi? Peristiwa min ayyamillah yang mulia apa? Peristiwa nuzulul Quran. Ketika Al-Quran itu turun, Bapak Ibu, seandainya diturunkan di gunung, gunung itu hancur. Kenapa nggak kuat? Tapi turunkan kepada manusia yang termulia, makhluk yang Allah sangat muliakan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemuliaan ini diwariskan kepada salah satunya kepada bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17. Coba Bapak Ibu, mungkin ya negara lain tidak kuat menerima tanggal 17, tapi Masya Allah dengan barokah limpahan rahmat karunia para Syekh Mursyid mulai dari Abaos sampai terutama kepada Syekh Mursyid kita, kepada pencipta kita yang pertama siapa? Allah Subhanahu wa taala, maka Indonesia kuat menerima tanggal 17 Agustus. Nah, luar biasa. Kemudian bulan 8. Masya Allah, Allah pilihkan angka 8. Yaitu apa? Bulan Agustus. Ya, di bulan apa ini Masihiyah? Kalau Qamariyah kan Muharram, Safar ya. Rabiul Awal ini tahun Syamsiyah. Maka dipilihlah bulan Agustus. 17 Ramadan itu waktu itu Ramadan coba. 9 Ramadan. Bulan Hijriyahnya Ramadan. Nah bulan Syamsiyahnya apa? Agustus. Apa yang ada di dalam Agustus? Angka 8. Seperti yang diketahui bahwa terdapat 8 pintu surga yang menjadi gambaran rahmat Allah yang luas. Jadi kita sudah dikasih bocoran surga Bapak Ibu. Makanya penduduk Indonesia ini, ya surga itu bonus. Kenapa? Karena Allah tujuannya. Kalau yang namanya surga udah nggak bisa dibilang lagi. Itu mah sambil jalan saja begitu. Ketika ditanya Anda, tujuan Anda beragama apa? Ingin masuk surga. Tapi kalau sudah orang berturiko, apalagi muridnya pengerti abaos, surga itu mah sambil lewat. Itu bonus aja, bonus kecil Bapak Ibu. Yang bonus besar adalah apa? Adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa angka 8? 8 juga selain 8 pintu surga. Adalah 8 doa yang dibaca saat duduk di antara dua sujud di dalam sholat. Itu mencerminkan apa? Bahwa bangsa Indonesia merendahkan hatinya dan berharapan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hidup ini bainal khauf war roja. Kenapa? Karena kita punya Allah. Allah lah mentakdirkan semua. Mulai dari kita melek sampai merem. Dari merem sampai melek lagi. Kita nggak kuasa apa-apa. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Indonesia merdeka dengan apa? Kuwata. Dengan kuwata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memerdekakan semua bangsa Indonesia dari penjajahan. Kemudian Syekh Mursyid disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh oleh para nabi dan rasul memerdekakan kita dari apa? Dari hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Maka tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ya karena 17 bulan 8 itu bukan angka yang biasa, tapi angka yang luar biasa yang Allah turunkan kepada kita bangsa Indonesia. Maka di dalam bulan kemerdekaan ini, kita harus punya apa? Prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan dari hawa nafsu yang menjerumuskan kita dari segala kezoliman diri kita. Sebagai hak fundamental manusia, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk menganut agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa inkar kepada tagut dan beriman kepada Allah,
maka sungguh dia telah berpulang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi artinya apa? Kebebasan yang diperintahkan oleh pengersa Aba Aws, yang digaungkan ya ketika kita saat dijajah. Kebebasan adalah prinsip dasar kehidupan manusia. Kebebasan beriman, beribadah, Masya Allah, toleransinya luar biasa, menjadi contoh yang digaung-gaungkan di seluruh dunia. Indonesia adalah negara terpaling, ya, paling apa? Toleransi. Mau ibadah, agama Nasrani silahkan. Agama Hindu silahkan. Agama Buddha silahkan. Konghucu silahkan. Muslim, Islam silahkan. Nah itu. Masya Allah. Di negara lain belum tentu toleransinya besar seperti ini. Maka Indonesia di dalam dialog keagamaan selalu apa? Diundang. Banyak tokoh-tokoh yang dikirim. Kebanyakan sih yang dikirim adalah tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, begitu ya. Nah itu. Makanya di sini sebetulnya dibutuhkan tokoh-tokoh dari Sufi. Bagaimana bisa menyuarakan ya kebebasan dari apa? Dari kezoliman, kemudian toleransi ya. Nah, itu sebetulnya gitu dibutuhkan para tokoh-tokoh yang bisa menyuarakan ini di dalam forum internasional. Nah, kemudian kenapa kita merdeka? Ada kewajiban kita melawan penjajah dan kezoliman. Bu, Bapak lihat Palestina sekarang. Aduh, ya Allah. Rumahnya dihancurkan. Dulu tesis saya itu tentang itu. Karena dulu saya S2 di UI mengambil kajian wilayah Timur Tengah dan Islam. Saya membahas tentang peran Mesir dalam menghentikan perang Israel ke Palestina, ke Gaza. Dan Bapak Dubes yang saat itu adalah Pak Mehdawi yang saya wawancara itu mengatakan bahwa orang-orang Palestina yang di sana itu ketika datang pendatang orang Israel itu mereka menyuruh kami pindah. Kalau kami tidak pindah rumah kami dihancurkan. Terus kami mau kemana? Sedangkan kami adalah penduduk yang sudah lama tinggal di situ. Nah, itu yang terjadi begitu pilu ketika kita tidak merdeka, kita tidak bisa bebas melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak bisa mencapai cita-cita kita. Tidak bisa bahagia. Ya, sangat mahal. Apa yang sangat mahal kata Pak Dubes? Kemerdekaan adalah harga yang sangat mahal. Kartu mati untuk kebahagiaan bagi sebuah negara. Ya, Masya Allah Bapak Ibu, kita doakan negara kita aman dari segala bentuk penjajahan dan kezoliman. Nah, maka di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Kenapa? Karena kecintaan beliau kepada Madinah. Bagaimana Islam ini menanamkan hubbul watan minal iman. Bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kenapa? Kalau tidak cinta tanah air, tidak ada yang namanya integritas kebangsaan. Kalau tidak ada integritas kebangsaan, maka dia menjadi pengkhianat di negara. Mohon maaf bagi para pengkhianat di negara ini, Anda tidak punya integritas terhadap negara Indonesia. Negara Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu dengan darah, jiwa, raga, harta, waktu semuanya. Si yang bertanggung jawab, beriman, dan juga bisa berprestasi di dunia dan di akhirat. Dan terutama bagi para kita sebagai murid Aba Aws, kata apa ngerasa Abah apa? Jadilah murid yang bisa membanggakan guru. Nah itu, jadilah murid yang bisa membanggakan gurunya.
Jadilah murid yang bisa membanggakan gurunya. Selama ini kan pasti murid selalu membanggakan gurunya. Tapi kata pengarsa apa? Juga jadilah apa? Murid yang bisa dibanggakan gurunya. Artinya apa? Kita berprestasi di dalam setiap bidang yang kita memang tekuni. Kan tiap bidang orang tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin bidangnya pertanian, ada yang seperti Bunda Haya bidangnya mengurus gitu ya. Manakiban Moy ini sama dengan Bunda Haja, Dokter Sari, Mbak Dwi. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu ada yang menjadi pejabat di kantornya, ada yang menjadi dosen berprestasi lah sehingga apa? Menjadi kebanggaan guru. Ikhwan dan akhwat, misalkan apa namanya? Menjadi ibu rumah tangga, tentu saja menjadi apa? Al-ummu madrasatun. Menjadi ibu yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Kenapa? Kenapa? Karena ibu adalah sebagai pembentuk daripada karakter akhlak anak-anaknya. Masya Allah. Maka marilah kita capai kemerdekaan hakiki dalam diri kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, dan khususnya di negara kita tercinta Indonesia. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah, itu begitu demikian, Ibu Bapak. Itu harus dimasukkan ke dalam hati bahwa Allah adalah pelindung. Kenapa? Karena banyak yang tidak percaya. Artinya apa? Hidupnya masih stres, ya, putus asa. Ya, padahal apa? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah apa? Yang mengeluarkan kita dari segala masalah. Begitu. Ya, demikian pentingnya kemerdekaan kita di dalam diri kita dan bagi bangsa kita ini. Ibu Bapak, alhamdulillah demikian materi yang saya sampaikan. Ini kita doakan untuk khususnya nih Ustadz Mursyid karena ada pesan dari pengarsa Abah bagaimana untuk pulang dari rumah sakit ya ke rumah gitu. Dan disuruh apa? Khotaman. Ini suami saya menyampaikan dari Ustadz Lukman. Jadi kita doakan yang terbaik ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadil mu'minin. Tapi saya boleh flashback ke cerita Ajengan Ayi. Ya, Ajengan Ayi itu ya menurut informasi itu ya. Tapi ini khususlah eh, ruhnya sudah dicabut sebelum ditabrak oleh angkot gitu ya. Jadi Ajengan Ayi itu tidak merasakan sakit ditabrak oleh angkot begitu. Demikian pula Ustadz Mursyid kita doakan yang terbaik gitu ya. Kita tidak tahu karena yang urusan ruh itu memang Abah yang mengurus. Kita melakukan khotaman ya sebisa mungkin begitu hadiah untuk beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.